Aku menemukan jejak baru. Mereka belum lama pergi. Jejak kaki 2 orang. Rupanya ada orang lain yang mungkin menolongnya. Perhatian orang-orang itu segera tertuju pada jejak-jejak kaki yang diyakini pasti milik orang yang mereka cari. Ikuti jejak ini, mereka belum jauh, teriak pimpinan mereka. Karpa yang malang belum lolos dari kemalangannya karena rombongan orang itu memaksanya ikut. Karpa jatuh bangun dan ada kalanya harus merangkak-rangkak karena orang-orang itu benar-benar kecewa dan arah kekecewaan tertuju kepada Karpa. Banjar dan Wilang memandang dengan cemas. Jejak kemarahan mereka kepada Karpa kini berubah menjadi mencemaskannya. Kini mereka mengetahui perubahan sikap Karpa ada penyebabnya. Lebih dari itu, Karpa benar-benar berada dalam bahaya. Jika orang-orang itu tidak bisa menguasai diri, Karpa bisa mati. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wilang. Kumpulkan semua orang, terutama lelaki. Suruh mereka membawa senjata, terutama anak panah. Kita hadapi 5 orang itu. Kita menang banyak dan jangkauan. Aku akan mengikuti mereka dari jauh. Baik, jawab Wilang yang dengan segera melaksanakan perintah itu. Banjar masuk ke dalam rumah diikuti istrinya. Dari dalam sebuah kotak kayu yang tergeletak di bawah tempat tidurnya, Banjar mengeluarkan gendewa dan endong penuh dengan warastra. Banjar tidak pernah membayangkan akan menggunakan anak panah itu untuk manusia. Selama ini sasaran bidik senjatanya berupa harimau atau binatang liar yang mengganggu kebunnya. Namun agaknya kini harus digunakan senjata itu untuk menyelamatkan Karpa, tetangganya. Karpa yang sering membuatnya jengkel. Banjar rupanya masih harus menyesuaikan diri dengan jenis senjata yang menjadi andalannya itu. Banjar melepas pakaiannya dan hanya mengenakan cawat agar bisa bergerak lebih lincah dan gesit. Kang, mereka orang-orang yang berbahaya. Istrinya yang amat cemas dan gelisah mengingatkan. Banjar membalas tatapan mata istrinya. Aku sudah terbiasa menggunakan anak panah ini menghadapi keadaan yang lebih sulit. Aku pernah menghadapi 3 ekor harimau garang sekaligus dan sanggup merobohkan mereka. Aku harus menyelamatkan Kang Karpa yang berada di dalam bahaya. Tenanglah dan bersembunyilah di rumah Paman Sambi. Ceritakan kepadanya apa yang terjadi supaya Paman Sambi bisa ikut membantu. Baik Kakang, jawab Murti. Bergegas perempuan yang sedang hamil dengan perut membesar itu berlari di jalan setapak melaksanakan petunjuk suaminya. Meski perutnya besar, ternyata tidak mengurangi kegesitannya dalam berjalan bergegas. Banjar yang telah mengenakan pakaian ringkas yang menjadi ciri penampilan khasnya ketika berburu di hutan, sejenak tersita perhatiannya oleh 5 ekor kuda yang ditinggalkan pemiliknya. Di benak Banjar muncul pertanyaan, gagasan apa yang bisa dilakukan terhadap kuda-kuda itu? Apabila binatang itu diusir pergi, tentu akan membuat pemiliknya kebingungan. Namun Banjar pilih menunda gagasan itu. Karpa yang berada dalam bahaya membutuhkan pertolongan. Banjar berlari kencang. Ia lakukan itu sambil menunduk, gesit sebagaimana umumnya pemburu binatang buas di hutan. Banjar melompati pematang dan galengan tanpa beban.
Setelah beberapa saat telinganya menangkap jejak 5 orang bersenjata itu, dari umpatan-umpatannya yang terdengar di udara, juga jerit kesakitan saat Karpa harus menghadapi ayunan tangan orang-orang berwajah kejam dan beraut muka kelam itu. "Mereka ke arah sana," ucap Banjar untuk diri sendiri setelah menemukan jejak kaki. Adalah Karpa yang tidak ingat bermimpi apa semalam hingga harus menemui keadaan macam itu. Wajah lelaki itu berantakan berdarah-darah karena yang dihadapi adalah orang yang tak menyimpan rasa kasihan meski mukanya merah penuh darah. "Kalau sampai perempuan itu hilang, aku jamin kamu akan kehilangan nyawa dengan kepala terpenggal, terpisah dari tubuhmu." Karpa merasa dirinya telah habis. "Aku sudah menjaganya. Pintu belakang rumahku telah terkunci rapat. Aku sama sekali tidak mengira perempuan itu bisa lolos, padahal tubuhnya telah aku ikat erat," ucap Karpa dengan amat terbata. Namun 5 orang berwajah galak itu tak peduli terhadap kilah apapun yang diucapkan Karpa. Di mata mereka yang ada hanya perempuan itu telah hilang. Karpa yang menerima upah cukup banyak tidak bekerja dengan baik. Kalau perempuan itu tidak tertangkap, mereka berencana benar-benar akan menghabisi Karpa. Namun salah seorang dari 5 orang itu memiliki kemampuan membaca sisa jejak dengan baik. Ia mampu melihat apa yang orang lain tidak terlihat. Ia membaui jejak seolah bau udara yang mengalir bisa ditandainya. Hanya dengan membaui udara bisa mengetahui seseorang berada di mana. "Mereka belum jauh. Perempuan dan seorang laki-laki," kata orang itu. "Bagaimana ada laki-laki menolong perempuan itu?" tanya pimpinan ke-5 orang itu. "Aku tak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ada orang yang masuk ke rumahku dan mengeluarkan perempuan itu," Karpa menjawab. Jawaban Karpa yang demikian menyebabkan orang yang bertanya itu tidak merasa puas. Itu sebabnya sekali lagi Karpa terjengkang oleh hantaman kakinya. Sebenarnya lah tak seberapa jauh di depan, namun tak terlihat karena tingginya semak perdu yang menghalang. Dwarasta pontang-panting berusaha menyelamatkan Dyah Menur. Dari teriakan-teriakan yang terdengar dan dari ayunan cambuk yang meledak, Dwarasta bisa mengukur orang-orang yang memburu di belakangnya makin dekat. Dyah Menur yang akhirnya merasa bergantung pada pertolongan lelaki itu terus mengikuti langkah kakinya dari belakang. Di perempatan kecil, Dwarasta berhenti untuk berpikir. "Bagaimana?" tanya Dyah Menur. Dwarasta akhirnya merasa telah menemukan cara untuk mengakali keadaan. "Kamu terus lurus. Aku akan menyesatkan orang-orang itu. Jika kau temukan pohon randu alas yang ambruk, bersembunyilah di baliknya. Di sana, kedukan tanah akan menyembunyikanmu." "Anakku, bagaimana dengan anakku?" "Biar aku yang bawa. Cepat, mereka makin dekat." Dyah Menur merasa tidak punya pilihan lain kecuali menuruti gagasan yang diajukan Dwarasta. Dengan sedikit menaikkan kain panjang yang dikenakan, Dyah Menur berlari. Namun Dyah Menur tak merasa tenang hatinya karena anaknya berada di tangan orang itu, yang meski telah menolongnya, tetapi belum diketahui siapa. Dwarasta yang pilih membelok meninggalkan jejak yang nyata di tanah yang gembur dan menerobos ladang jagung.
Dengan sengaja Dwarasta bahkan menggerak-gerakkan tanaman jagung itu. Umpan yang diberikan termakan. 5 orang laki-laki garang yang memburunya melihat ulahnya. "Itu mereka!" teriak salah seorang dari mereka yang bersenjata cambuk. "Kejar!" Melihat buruannya 5 orang itu berlarian, keadaan yang demikian mestinya segera dimanfaatkan Karpa, yang bebas tidak lagi digelandang untuk segera melarikan diri. Akan tetapi Karpa yang malang merasa kakinya lumpuh, wajahnya benar-benar berantakan, tidak ada sebagian pun yang tak berdarah. Pakaian yang dikenakan robek di beberapa tempat, jejak ayunan cambuk yang menghajar punggungnya. Bagaikan orang yang mendadak lumpuh, Karpa terduduk meringkuk diam di tempatnya. Beruntung Karpa, karena beberapa jenak kemudian Banjar telah sampai di tempat itu dan bergegas menolongnya. "Mana orang-orang itu?" tanya Banjar. Bahkan untuk menjawab, Karpa tak punya sisa tenaga. Banjar bertindak cekatan. Karpa segera dipindahkan dari tempat itu. Beralas daun pisang, Karpa dibaringkan miring di balik pohon saman yang tumbang diterpa angin. Karpa menatap wajah Banjar dengan tatapan mata amat aneh. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku masih boleh minta rebung di kebunmu, bukan?" tanya Banjar dengan niat jauh dari bersungguh-sungguh. "Boleh, ambil semuanya." Banjar mencermati keadaan. "Tetaplah berada di sini. Wilang sedang minta bantuan. Aku akan mengikuti mereka. Tetapi sebenarnya siapa perempuan yang kau sembunyikan itu?" Karpa meringis kesakitan. "Kau mendengar pertanyaanku?" Untuk pertanyaan itu Karpa mengangguk. "Ya," jawabnya. "Semalam aku kedatangan tamu. Dengan upah besar, tamu itu menitipkan seorang perempuan dengan anaknya. Yang aku ketahui, namanya Dyah Menur, istri seorang bangsawan istana. Aku tak tahu apa persoalannya, hanya itu." Wajah Banjar berubah tegang. "Istri seorang bangsawan," ulangnya. "Ya," jawab Karpa. "Baiklah, bertahanlah. Aku akan mengejar orang-orang itu. Salah besar bila mereka merasa bisa berbuat seenaknya di tempat ini." Dengan gesit sebagaimana layaknya seorang pemburu, Banjar mengejar orang-orang yang telah berbuat kejam kepada tetangganya itu. Hanya saja, kali ini Banjar tidak menempatkan harimau atau babi hutan sebagai buruannya. Tetapi orang-orang bersikap kasar, berwajah garang itu amat mungkin salah berurusan dengannya. Adalah dalam pada itu, dengan jantung berlarian kencang, Dyah Menur telah menemukan tempat yang disepakati. Di depannya melintang pohon randu alas yang ambruk, yang ternyata memang benar menyembunyikan sebuah lekuan tanah yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dengan segala gelisah dan cemasnya, apalagi bila teringat anaknya, Dyah Menur menunggu waktu yang terus bergerak berlalu. Waktu ia rasakan merayap amat lambat. "Anakku, bagaimana dengan anakku?" letupnya. Kemalangan Dyah Menur rupanya masih harus berlanjut. Seekor ular sekepalan lengan meringkuk tak jauh darinya. Ular itu dari jenis mematikan. Bila ular itu menggigit seekor sapi yang sebesar apapun sapi itu, dijamin sapi itu pasti mati. Apalagi yang hanya perempuan ringkih seperti dirinya,
Namun, ketakutan menumbuhkan keberanian. Ketika ular itu merayap makin dekat, ular itu tidak menduga sasaran yang akan dipatuk melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Dyah Menur masih memiliki kesadaran dan kekuatan meraih bongkahan batu sebesar kepalanya. Dengan sekuat tenaga perempuan malang itu mengayunkannya. Ular itu mungkin meremehkan orang di depannya dan terlambat untuk menghindar. Batu besar itu jatuh tepat menimpa kepalanya. Berkelojotan ular itu menjelang kematian yang akan menjemputnya. "Kakang, kenapa aku harus mengalami nasib seperti ini? Kenapa kau biarkan Menur mengalami keadaan seperti ini, Kakang?" Keluh perempuan itu tanpa menyebut nama. Dyah Menur masih mengarahkan pandangan matanya pada ular itu sambil matanya jelalatan mencari-cari. Barangkali masih ada ular lainnya di tempat itu. Napas perempuan itu tersengal, berlarian susul menyusul. Satu tarikan napas dilepasnya, disusul oleh tarikan napas berikutnya. Waktu dirasakannya sangat lambat dalam bergerak. Dyah Menur memusatkan perhatiannya melalui telinga. Akhirnya, Dyah Menur benar-benar meyakini telinganya menangkap suara orang berlari. Dyah Menur yang bangkit dan mengintip dari balik pohon randu alas yang tumbang berhasil menangkap gerak belukar yang bergoyang. Dyah Menur berharap-harap cemas. "Orang yang menolongku itu," harapnya. Sejenak kemudian lelaki itu memang muncul. Dyah Menur merasa amat lega. Apalagi ketika berhasil mendekap anaknya. Dilumurinya bocah itu dengan air mata yang tak habis-habisnya. Diciumnya bocah itu hingga tandas. Melihat bayinya akan menangis, Dyah Menur berusaha menenangkannya. "Kuasai dirimu, jangan menangis. Nanti anakmu malah menangis. Kita akan ketahuan bersembunyi di sini," ucap Dwarasta. Dyah Menur memenuhi permintaan Dwarasta. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menguasai diri. Apalagi saat dari kejauhan ia mendengar suara umpatan-umpatan dari orang-orang yang mengejarnya. "Mereka akan menemukan tempat ini?" tanya Dyah Menur cemas. "Aku tidak tahu. Tetapi sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Di sana ada goa yang bisa kita manfaatkan untuk bersembunyi," jawab Dwarasta. Dyah Menur tak menolak dan mengikuti langkah Dwarasta. Akan tetapi ada sesuatu yang menghentikan langkah kaki laki-laki itu. "Kau membunuh ular?" tanya Dwarasta. "Iya," jawab Dyah Menur. "Ular itu nyaris mencelakakan aku." Dengan merayap dan mengendap-endap, Dwarasta membawa Dyah Menur ke tempat lain yang lebih aman. Sebuah gua yang tersamarkan karena semak belukar yang menutupi mulutnya. Dyah Menur cemas apabila gua itu ditempati ular. Tetapi dengan segera rasa herannya mencuat. Goa itu tampaknya sering ditempati, menilik terdapat tikar dan bahkan peralatan memasak di tempat itu. Goa itu bahkan tampak bersih. Sebuah sapu juga ada di tempat itu. "Aku sering berada di tempat ini," ucap Dwarasta melihat perempuan itu terheran-heran. Dyah Menur segera duduk bersandar dinding. Dengan segala kecemasan yang membuncah, Dyah Menur memeluk anaknya. Barangkali menyadari keadaan sedang gawat. Bayi itu diam dan tidak rewel. Bayi itu mendongak ketika suara teriakan-teriakan orang yang kalap itu terdengar. Bahkan
pada jarak yang cukup dekat. Mereka tak akan menemukan tempat ini. Tenanglah, ucap Dwarasta. Dyah Menur mengangguk. Sebenarnya lah 5 orang lelaki garang itu benar-benar kalap melihat orang yang dikejarnya lenyap. Salah seorang dari mereka yang punya kemampuan melacak jejak kebingungan ketika terhadang sebuah sungai dangkal. Sial, umpatnya. Bagaimana? Tanya pimpinannya. Aku kehilangan jejak. Orang itu menyeberangi sungai, tetapi entah di bagian mana ia menyeberang. Suara 2 ekor burung gagak yang melengking keras seperti meledek. Salah seorang dari orang-orang itu demikian marahnya yang ia salurkan dengan berteriak lebih keras. Upayanya berhasil. Pasangan burung gagak itu kaget dan seketika terbang menjauh. Burung gagak itu merasa suaranya memang buruk. Namun burung gagak itu lebih terkejut melihat kenyataan. Ternyata ada suara yang lebih buruk lagi dari suara mereka. Akan tetapi orang yang berteriak keras itu seketika terbungkam ketika sesuatu menyengat pundaknya, menyebabkan ia terhenyak dan tersungkur. Apa yang terjadi pada orang itu mengagetkan teman-temannya. Mereka segera berloncatan dan mencoba memahami apa yang terjadi. Kenapa denganmu? Tanya mereka. Sakit yang luar biasa dirasakan orang itu yang dengan segera jatuh terduduk. 4 orang yang lain terkejut melihat sebuah anak panah telah menancap di pundak orang itu. Mereka amat terkejut melihat panah itu tiba-tiba telah berada di pundak temannya. Sama sekali tidak diketahui kapan anak panah itu melesat datang. Tiba-tiba terdengar suara gendewa ditarik tertekuk. Ada orang melepas anak panah, awas! Salah seorang dari mereka berteriak. Dengan segera 4 orang yang tersisa mencabut senjata masing-masing. Di tengah ladang dengan beraneka tumbuhan yang rimbun, amat sulit bagi mereka untuk menerka dari mana datang anak panah. Namun hanya sejenak kemudian terdengar suara berdesing lagi dan getar gendewa masih pertanda sebuah anak panah telah dilepas dan membelah udara. Seorang lagi dari 5 orang itu yang terhenyak. Orang yang melepas anak panah itu tentu memiliki kemampuan bidik yang tinggi. Menilik korban kedua terluka pada bagian yang sama dengan korban pertama. Luka itu tidak mematikan, tetapi sangat melumpuhkan. Gila! Umpat pimpinan rombongan itu sambil menunduk. 2 orang yang lain segera bersembunyi di balik pohon. Dari arah mana? Tanya salah seorang dari mereka. Dari arah belakangmu, jawab seorang yang lain. Kau melihatnya? Tanya yang seorang lagi. Tidak, tetapi anak panah berasal dari arah sana. Lalu hening. Yang terdengar hanya suara cengkeret yang bersahutan. Binatang yang termasuk dalam keluarga belalang itu ada di mana-mana. Sayap dan tubuhnya yang berwarna hijau tersamarkan di antara dedaunan. Cengkeret juga burung gagak di kejauhan benar-benar tak peduli dengan apa yang terjadi di tempat itu. Bahkan daun-daun dan ranting termasuk ular besar seukuran lengan yang bergayut di dahan tidak peduli. 2 anak panah telah menggapai korbannya. Banjar hanya seorang penduduk pedukuhan itu. Pekerjaan sehari-harinya hanyalah berladang dan berburu di hutan. Akan tetapi kemampuannya berburu dengan menggunakan anak panah
membuatnya amat terampil. Banjarlah orang yang menyebabkan 5 orang itu kalang kabut. Di antara mereka 2 orang bahkan sudah jatuh, lumpuh tak bertenaga. "Aduh, mati aku!" terdengar suara kesakitan. "Tolong aku, cabut anak panah ini, panas!" terdengar suara kedua. Namun 3 yang lain merasa berada dalam bahaya. Tak mungkin bagi mereka untuk keluar dari bayangan pohon, karena bila itu mereka lakukan, anak panah akan menyambar. Meski Banjar memang tidak bisa melihat orang-orang itu karena terhalang pohon, ia bisa menandai di arah mana sasarannya. Banjar yang mendekat bahkan mampu menangkap percakapan yang terjadi. "Kenapa Bayangkara berada di sini?" terdengar ucapan dari balik pohon. Banjar termangu berpikir. Banjar merasa ada yang aneh. "Bayangkara," balas yang lain. "Yang punya kemampuan macam ini hanya pasukan Bayangkara," tambah orang di balik pohon. "Celaka kita. Rupanya apa yang kita lakukan terendus oleh Bayangkara." Banjar segera sampai pada sebuah simpulan. "Orang-orang itu mengira aku Bayangkara. Orang-orang itu pasti melakukan kejahatan karena cemas perbuatannya sampai diketahui oleh pasukan Bayangkara. Aku harus merobohkan mereka semua, satu demi satu. Orang-orang itu jelas melakukan tindakan kejahatan." Banjar mempersiapkan diri dari balik bayangan pohon yang melindungi dirinya. Tali langkap dengan anak panah terpasang, siap dilepas. Banjar mengarahkan anak panahnya ke sebuah kaki yang terlihat jelas. Ketika anak panah itu dilepas, maka terjengkang pemilik kaki itu. Jeritnya amat mengaduh-aduh. Pemilik betis itu tentu merasa sakitnya tak alang kepalang. Jauh lebih sakit dari apabila panah itu membelah otak. Karena andai kata membelah otak pasti langsung mati, tidak harus melalui sakit yang luar biasa. "Aduh, kakiku. Kakiku kena. Keparat. Bangsat biang laknat. Siapa pengecut yang melakukan perbuatan ini?" 3 orang korban telah jatuh, menyebabkan 2 sisanya menjadi panik. Apa yang terjadi itu mereka yakini sebagai ulah orang Bayangkara. Tak ada orang yang mempunyai kemampuan bidik luar biasa macam itu, kecuali bagian dari pasukan amat khusus bernama Bayangkara. Tak hanya kemampuan melepas anak panahnya yang gegirisi, kemampuan melempar pisau tak kalah terukur dari melepas anak panah. Salah satu dari 2 yang tersisa adalah pimpinannya dan seorang lagi yang menggunakan cambuk sebagai senjata. Mereka merasa tak ada gunanya menghadapi lawan berjenis pengecut yang beraninya hanya bersembunyi. Bagaikan bersepakat, tiba-tiba mereka melenting dan berguling untuk kemudian berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi, Banjar benar-benar pemburu yang sangat terlatih dan terengginas terampil. Waktu yang ia butuhkan untuk memasang anak panah, lalu menarik dan melepasnya amat cepat. Salah satu dari kedua orang yang berusaha melarikan diri itu ambruk. Dengan amat telak, Banjar mampu melukai betisnya. Lumpuh pula orang itu, orang yang bersenjata cambuk. Banjar berlari kencang, mengejar sambil kembali memasang anak panahnya. Tetapi calon korban terakhir telah lenyap, terlindung oleh semak dan perdu. Tidak ada gunanya melepas anak panah dalam keadaan macam itu.
4 orang lelaki berwajah garang itu terperanjat ketika melihat orang yang telah melumpuhkan mereka adalah lelaki yang semula mereka temui di rumah Karpa. Lelaki itu ternyata bukan bagian dari pasukan Bayangkara. Menilik pakaian yang dikenakan, lelaki pemegang anak panah itu jelas hanya seorang pemburu. Celakanya, mereka yang dijadikan sasaran dan meskipun yang dihadapi hanya seorang pemburu, terbukti mereka bisa dilumpuhkan. Banjar memerhatikan orang-orang itu. "Siapa sebenarnya kalian?" bertanya Banjar